Pak Bin. Hah? Pak Heru. Ini menindaklanjuti pertemuan antara Erick Thohir dengan presiden yang sudah berlangsung kemarin pada 31 Maret 2023. Saat itu, Erick Thohir melaporkan kepada presiden terkait dengan hasil pertemuannya dengan Presiden FIFA Gianni Infantino di Doha, Qatar pada 29 Maret lalu dalam rangka untuk komunikasi lanjutan selepas penundaan ataupun juga pembatalan drawing dari agenda Piala Dunia U20 di Indonesia. Setelah pertemuan berlangsung dan surat dari FIFA diserahkan Erick Thohir kepada Presiden Joko Widodo langsung memberikan instruksi kepada Erick Thohir. Ada 2 poin penting yang disampaikan waktu itu. Yang pertama, untuk segera membuat cetak biru atau blueprint transformasi sepak bola Indonesia dan segera kembali melanjutkan lobby atau pembicaraan dengan FIFA untuk menghindari potensi sanksi yang lebih berat selepas pembatalan gelaran Piala Dunia U20 di Indonesia. Yang Anda lihat saat ini, Presiden Joko Widodo sedang bertemu dengan Shin Tae-yong, pelatih tim sepak bola U20 Indonesia. Terakhir kali Shin Tae-yong menyebutkan kekecewaannya dan kesedihannya bahwa tim U20 Indonesia tidak bisa bermain di Piala Dunia U20. Padahal tim Indonesia ini sudah melakukan latihan kurang lebih ini 3 tahun 6 bulan, selama 3,5 tahun persiapan yang dijalani oleh tim sepak bola U20 Indonesia untuk menghadapi gelaran Piala Dunia ini. Pelatih Shin Tae-yong juga sempat mengatakan bahwa setelah Piala Dunia U20 ini batal dilaksanakan di Indonesia, maka porsi latihan bagi para pemain dari tim sepak bola U20 Indonesia ini dikurangi. Meski demikian, pelatih Shin Tae-yong yang akan menjadi fokus berikutnya adalah mengembalikan kondisi mental para pemain dari tim sepak bola U20 kita. Kami sampaikan lagi bahwa Presiden Joko Widodo masih menyaksikan langsung latihan yang dilakukan oleh para pemain tim sepak bola U20 Indonesia. Lokasinya berada di area Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Tadi didampingi kedatangan Presiden di GBK oleh Ketua dan Wakil Ketua PSSI bersama dengan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali ikut mendampingi Presiden Joko Widodo dalam pertemuannya dengan para atlet tim sepak bola Indonesia U20. Kami sampaikan bahwa ini menjadi pertemuan pertama Presiden dengan para pemain tim sepak bola U20 setelah keputusan dari organisasi sepak bola internasional FIFA yang membatalkan status tuan rumah Indonesia dalam gelaran Piala Dunia U20.
Jadwalnya akan berlangsung pada Mei nanti, namun dengan sejumlah hal yang jadi pertimbangan oleh FIFA, termasuk salah satunya adalah sikap sejumlah pihak atas penolakan atas kepesertaan tim sepak bola Israel dalam gelaran Piala Dunia U20 ini. Maka FIFA memutuskan untuk membatalkan status Indonesia sebagai tuan rumah dalam gelaran yang akan berlangsung 2 bulan lagi. Bahkan jauh sebelum keputusan pembatalan tuan rumah ini, FIFA sudah membatalkan jadwal drawing yang seharusnya digelar pada 31 Maret lalu di Pulau Dewata, Bali. Drawing dilakukan untuk menentukan grup atau komposisi grup dari 24 peserta atau 24 negara peserta Piala Dunia U20. Dalam pertemuan yang sudah sempat berlangsung antara Presiden dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir, Presiden juga menekankan harapannya kemudian dengan lobi lanjutan yang dilakukan oleh Erick Thohir dengan pihak FIFA, Indonesia bisa terhindar dari pengucilan begitu. Pengucilan dari dunia sepak bola internasional. Dan penekanan dari Presiden kepada pihak PSSI mewakili pemerintah begitu dalam pertemuannya dengan FIFA untuk kedepannya diharapkan ada negosiasi lanjutan untuk menghindari potensi dijatuhinya sanksi lebih berat kepada Indonesia selepas sikap yang dilayangkan sejumlah pihak atas penolakan kepesertaan tim Israel dalam gelaran Piala Dunia U20 di Indonesia. Yang seharusnya digelar di Indonesia maksud saya. Kami sampaikan lagi saudara untuk Anda yang baru bergabung bersama Breaking News kali ini bahwa ini menjadi pertemuan pertama Presiden dengan tim sepak bola U20 Indonesia selepas FIFA membatalkan status tuan rumah Indonesia dalam gelaran Piala Dunia U20 yang seharusnya dijadwalkan berlangsung pada Mei hingga 11 Juni 2023 nanti. Tampaknya perbincangan masih terus berlangsung antara Presiden Joko Widodo dengan pelatih Shin Tae-yong sehubungan dengan kondisi dari tim sepak bola U20 Indonesia yang masih menjalani latihan saat ini walaupun intensitasnya bisa dikatakan jauh berkurang selepas pembatalan gelaran Piala Dunia di Indonesia yang diambil keputusannya oleh FIFA. Ini pun sudah diterangkan atau ditegaskan juga oleh pelatih kepala Shin Tae-yong dengan persiapan yang 3 tahun 6 bulan ditempa sedemikian rupa oleh tim sepak bola U20 kita, ditambah dengan pembatalan yang diputuskan oleh organisasi sepak bola internasional terhadap Indonesia sebagai tuan rumah dalam gelaran Piala Dunia U20 ini, kadar latihan atau intensitas dari latihan para atlet kita dikurangi terlebih dahulu sambil memperbaiki kondisi psikologis atau mental dari para atlet yang sudah bisa dipastikan tidak bisa ikut dalam helatan Piala Dunia U20 tahun ini. Tampak sudah bertemu Presiden dengan para atlet didampingi pelatih kepala Shin Tae-yong di Gelora Bung Karno, Jakarta. Saat ini juga sudah bergabung bersama kami jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda di lokasi pertemuan Presiden dengan tim sepak bola U20 Indonesia di Gelora Bung Karno, Jakarta. Putu, apa yang Anda cermati dari sana untuk saat ini? Ya, selamat sore Tifal dan
Kurang lebih sudah 15 menit Presiden Joko Widodo ini tiba di Gelora Bung Karno Jakarta setelah tadi sebelumnya ini sempat berbincang juga dengan Erick Thohir, kemudian juga tentu saja dengan pelatih dari U20 Sinteyong. Saat ini visual yang Anda saksikan, Tifal dan juga saudara, adalah momen di mana Presiden Joko Widodo ini akhirnya bertemu secara langsung dengan para pemain yang seharusnya berlaga di pertandingan Piala Dunia U20. Kalau kita lihat memang kemarin juga sekembalinya dari Doha, Erick Thohir ini sempat bertemu dengan Presiden Joko Widodo dengan membawa surat dari FIFA. Tetapi apa isinya secara detail ini belum disampaikan oleh Erick Thohir karena memang surat tersebut peruntukan secara langsung kepada Presiden Joko Widodo. Samar-samar tadi juga saya mendengarkan percakapan antara Presiden Joko Widodo dengan pelatih Sinteyong begitu. Yang kemudian disampaikan tentu saja ini berkaitan dengan bagaimana kondisi dari para pemain dengan adanya pembatalan penyelenggaraan Piala Dunia di Indonesia, kemudian juga apa saja yang dilakukan oleh para pemain saat ini setelah ada pernyataan tersebut, dan tentu saja ini berkaitan dengan bagaimana upaya dari Presiden Joko Widodo untuk bisa menguatkan para pemain yang gagal bertanding. Lebih lengkapnya lagi nanti rencananya setelah Presiden Joko Widodo ini selesai berbincang dengan para pemain, juga nanti akan disampaikan secara langsung kepada awak media apa saja poin-poinnya, dan tentu saja yang jadi pertanyaan adalah apa isi dari surat yang dikirimkan oleh FIFA kepada Indonesia. Terakhir, informasi yang juga masih dinantikan oleh publik ada berkaitan dengan sanksi. Selain kemudian penyelenggaraan dari Piala Dunia yang dibatalkan diselenggarakan di Indonesia, dan sampai dengan saat ini juga belum ditentukan secara resmi di mana negara penggantinya, meskipun ada beberapa negara yang sudah mendaftarkan diri, juga ini berkaitan dengan sanksi. Apakah kemudian Indonesia mendapatkan sanksi yang ringan ataupun sanksi yang berat, ini juga jadi pertanyaan. Meskipun demikian, Tifal dan juga saudara, ini memang belum bisa disampaikan kepada publik bagaimana keputusan dari FIFA, karena sampai dengan saat ini Presiden Joko Widodo yang menerima surat secara langsung dari FIFA pun belum mendeskripsikan atau juga menerangkan kepada publik apa saja pesan-pesan yang dituliskan oleh FIFA. Dan kalau berbicara soal PSSI sendiri, kemarin memang sempat memberikan statement begitu terkait dengan apa sebetulnya penyebab dari pembatalan penyelenggaraan Piala Dunia dari FIFA. Kalau yang beredar di publik kemarin ini berkaitan dengan Kanjuruhan, kemudian juga ada yang menyebut dari sisi keamanan dilihat bagaimana adanya peristiwa Kanjuruhan, kemudian juga ada yang menimbang bagaimana opini publik ini sangat liar begitu berkembang di masyarakat berkaitan dengan penolakan terhadap Israel dan lain sebagainya. Tetapi satu yang bisa dipastikan oleh PSSI adalah kalau berbicara soal stadion ataupun juga kelengkapan penyelenggaraan dari Piala Dunia, sebetulnya dari PSSI sendiri ini mengklaim bahwa stadion ataupun juga hal-hal lain yang menjadi pendukung dari penyelenggaraan Piala Dunia ini sudah cukup atau bahkan sudah sesuai untuk diselenggarakannya Piala Dunia. Dan alasan-alasan lainnya tentu saja ini harus menanti terlebih dahulu bagaimana pernyataan resmi, karena sampai dengan saat ini juga Erick Thohir, kami lihat Ketua PSSI ini masih juga mendampingi bagaimana jalannya agenda pada sore hari ini, dan nanti juga ketika Presiden Joko Widodo ini sudah selesai berbincang dengan para pemain, tentu akan disampaikan lebih lanjut lagi apa pesan yang disampaikan dan apa tindak lanjutnya. Ada 2 poin yang ditekankan oleh Presiden Joko Widodo kemarin titipannya. Pertama, kepada Erick Thohir diperintahkan secara langsung menentukan blueprint atau cetak biru terkait dengan perjalanan dan juga perkembangan dari sepak bola Indonesia. Ini menjadi PR besar bagi Erick Thohir. Dan yang kedua, tentu saja diharapkan Erick Thohir sebagai ketua PSSI ini bisa melobi lagi atau setidaknya berbincang dengan FIFA supaya kalaupun ada sanksi yang diberikan, sanksinya ini tidak terlalu berat. Itu 2 tugas yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo langsung kepada Erick Thohir. Apakah ada kemajuan ataupun juga perkembangan dari perintah Presiden tersebut, kita nantikan bagaimana pernyataan dari Erick Thohir juga nanti. Tifal. Tadi Anda sempat dengar samar-samar perbincangan antara pelatih kepala Sinteyong dengan Presiden Joko Widodo, disebut masalah kondisi pemain dan kegiatan para atlet yang sejauh ini. Tapi sempatkah Anda mendengar asa atau harapan dari tim sepak bola kita agar tetap bisa bertanding untuk Piala Dunia U20 ini? Entah saat pertemuan tadi atau sebelum Presiden tiba di GBK?
Ya, kalau kita lihat bagaimana tadi saat saya tiba di lokasi di Gelora Bung Karno, kami lihat baik itu para pemain ataupun juga tim dari pelatih U20 ini memang terpantau tetap berlatih seperti biasa. Artinya meskipun memang ada hal yang kemudian ada mimpi yang tidak bisa terwujud dalam waktu dekat ini, tetapi para pemain dan tentu saja melalui pelatihnya yakni pelatih Sinteyong ini berpesan agar harapan mereka ini tidak putus begitu saja begitu. Tentu kalau ditanya apakah mereka ingin berlaga atau bertanding di gelaran Piala Dunia, tentu saja itu harapan yang besar yang dimiliki oleh mereka, tetapi kekecewaan tentu dirasakan bagaimana kemudian sudah berlatih kurang lebih 2 tahun secara intensif mempersiapkan diri untuk Piala Dunia U20, tetapi pada akhirnya ada pembatalan dari FIFA untuk penyelenggaraannya di Indonesia. Jadi kalau pertanyaannya adalah bagaimana kemudian asa dari para pemain, ya harapannya mereka cuma satu, seperti yang juga kemarin sempat disampaikan oleh salah satu dari pemain U20 begitu, Tifal. Mereka ini hanya menginginkan satu hal, yaitu mereka hanya ingin bermain bola. Apakah itu di laga nasional, laga internasional, tetapi yang intinya adalah mereka ingin memberikan yang terbaik untuk bangsa, memberikan yang terbaik untuk Indonesia melalui sepak bola. Jadi apapun bentuknya diharapkan juga pemerintah dalam hal ini ataupun juga melalui PSSI bisa menjaga mimpi-mimpi para pemain ini agar kemudian apa yang diinginkan oleh para pemain ini juga bisa terwujud, sehingga nama Indonesia di kancah internasional pun bisa menjadi harum, terutama di di bidang sepak bola, Tifal. Setelah pertemuan Presiden dengan atlet tim sepak bola kita ini, apakah ada tindak lanjut lainnya mungkin juga dilakukan pemerintah bersama dengan PSSI sehubungan dengan rencana untuk melobi lagi FIFA agar jangan sampai Indonesia terkena sanksi lebih berat lagi? Ya, betul, Tifal, seperti yang juga tadi sudah disampaikan, itu menjadi PR besar bagi Erick Thohir sebagai Ketua PSSI, sebagai yang tadi juga sudah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo, bagaimana kemudian disampaikan ini menjadi PR paling besar yang harus menjadi fokus utama dari Erick Thohir, selain bagaimana kemudian memberikan cetak biru terkait dengan sepak bola nanti ke depannya. Yang selanjutnya adalah melobi bagaimana kemudian sebisa mungkin kalaupun ada sanksi, ini FIFA bisa memberikan sanksi yang paling ringan. Kapan, di mana, dan dengan siapa saja ini belum bisa dipastikan karena memang ini masih dalam proses lobby-lobby terlebih dahulu untuk mencocokkan juga. Terakhir kemarin pada saat ke Doha yang dibawa pulang oleh Erick Thohir itu hanya surat yang juga tertutup rapat dan hanya dibaca oleh Presiden Joko Widodo. Jadi kami juga belum mendapatkan pernyataan secara gamblang apa sebetulnya pesan dari FIFA yang nanti harusnya ini juga dibuka kepada publik oleh Presiden Joko Widodo. Dan salah satunya yang tengah dilakukan Erick Thohir ini juga berkaitan dengan upaya untuk terus menghubungi FIFA terkait dengan apa sanksi yang akan diberikan, ataupun kalau bisa sanksi yang diberikan ini bisa lebih ringan. Itu menjadi tugas utama dari Erick Thohir. Tifal. Yang saya pahami Anda ada di sekitar GBK ini sebelum Presiden tiba melakukan pertemuan dengan para pemain. Yang Anda cermati saat proses latihan yang berlangsung hari ini oleh tim sepak bola U20 Indonesia, suasana kebatinannya bagaimana ya? Betul bahwa kadar atau intensitas dari latihan mereka berkurang, tapi semangatnya bagaimana? Apa yang Anda tangkap dari sana saat proses latihan mereka hari ini? Ya, ini satu hal yang menarik, Tifal dan juga saudara. Kalau kita lihat bagaimana kemudian beberapa hari sebelumnya suasana kebatinan ataupun juga mimik yang ditunjukkan oleh para pemain ini adalah haru, kecewa dan lain sebagainya. Tetapi ketika mereka kembali ke lapangan hijau, kembali diberikan bola begitu, yang kemudian bisa saya gambarkan kepada Anda. Tadi saya sempat mengambil gambar juga bagaimana kemudian mereka hanya tetap bermain bola, kemudian juga mereka tetap berbincang, bersenda gurau dengan masing-masing pemain, dengan para pelatihnya juga, karena memang keinginan mereka hanya satu, Tifal dan juga saudara. Mereka hanya ingin bermain bola dan bonusnya adalah bisa berkancah di dunia internasional dengan tentu saja membawa nama baik Indonesia di dalam kancah internasional, maksud kami di dalam sepak bola internasional begitu. Jadi kalau pertanyaannya adalah kekecewaan, pasti ada, pasti akan dirasakan oleh adik-adik dari
pemain atau pemain timnas U20 dan yang sekarang Anda saksikan saudara adalah momen di mana Tifal, Anda bisa dengarkan bagaimana kemudian diserukan berkali-kali nama ataupun juga Indonesia sebanyak 3 kali bersama dengan Presiden Joko Widodo, ada Erick Thohir, ada juga wakil dari Ketua PSSI Zainuddin Amali, ada Exco juga yang mendampingi. Kalau kita lihat memang meskipun ada kekecewaan, tetapi tentu saja kita yakin bersama-sama bahwa semangat dari putra-putra terbaik bangsa begitu dalam bidang sepak bola ini masih kita lihat masih berkobar gitu. Jadi harapannya ini menjadi tugas pemerintah untuk terus menjaga mimpi-mimpi tersebut agar bisa terwujud. Selain dari U20, Tifal dan juga saudara, di lapangan sisi yang lain yang juga tengah berlatih untuk persiapan SEA Games ini adalah tim dari U22. Ini juga berlatih sejak pagi hari tadi, tetapi memang ada perbedaan ada perbedaan pelatih begitu, jadi lapangan ini dibagi menjadi 2. Anda saksikan tidak ada yang kemudian tidak mau bermain begitu ataupun juga kemudian hanya mengurung diri dan lain sebagainya. Ini kita saksikan para pemain ini terus berlatih seperti biasa, kemudian juga kita lihat ada hal-hal lain yang juga dilakukan. Tentu saja ini adalah upaya juga tentu dari pelatih, bagaimana kemudian harapannya adalah proses ini memang menjadi kendala, tetapi tidak kemudian mematahkan mimpi dari para pemain. Tifal. Iya, kita juga lihat visualnya saat ini Presiden Joko Widodo ini sedang berbincang dengan Coach Indra Syafri. Apa yang Anda cermati dari perbincangan mereka atau pertemuan ini, Putu? Tentu saja karena mereka ini sedang mempersiapkan diri untuk berlaga di SEA Games, sehingga yang kemudian disampaikan oleh Presiden Joko Widodo ini berkaitan dengan bagaimana kesiapannya, apa saja kendalanya, kemudian juga tentu saja sebagai seorang presiden yang melihat bagaimana putra-putra terbaik bangsa akan bertanding di laga yang juga cukup besar, akan memberikan semangat begitu ya, tetapi karena memang posisinya antara kami media dan juga Presiden Joko Widodo ini cukup jauh begitu, jadi berbeda dengan tadi saya sempat mendengar samar-samar apa yang dibicarakan, tetapi kalau ini hanya gambaran besarnya saja yang kemudian bisa di dialog yang terjadi antara Presiden Joko Widodo dan juga para pemain. Jadi secara pasti sebetulnya kami tidak bisa memastikan apakah ada pesan-pesan khusus yang disampaikan, apakah mungkin ada penguatan-penguatan juga yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo, tetapi yang pasti karena akan berlaga, yang disampaikan adalah semangat agar kemudian bisa mendapatkan yang terbaik. Tifa. Putu, saya harus tegaskan lagi untuk spesifik kita bicara agenda hari ini. Setelah pertemuan Presiden dengan para pemain dari tim sepak bola U20 kita, apakah ada agenda lanjutan lagi untuk menindaklanjuti pertemuan FIFA ini oleh Presiden bersama dengan PSSI ataupun juga otoritas lainnya begitu? Ya Tifal, sepertinya saya mengalami kendala, saya tidak bisa mendengar suara Anda secara jelas, bisa Anda ulangi pertanyaannya Tifal? Oke, mungkin saya coba ulangi lagi soal pertemuan hari ini setelah agenda Presiden bertemu dengan tim sepak bola U20 kita hari ini. Kita bicara spesifik hari ini, setelah pertemuan itu adakah agenda lain yang bakal dilakukan Presiden bersama dengan PSSI untuk menindaklanjuti hasil pertemuan Erick Thohir dengan Presiden FIFA? Ini baru bisa dipastikan setelah nanti tentu saja Presiden Joko Widodo ini selesai melakukan kegiatan bertemu dengan para pemain baik itu U20 dan juga U22. Nanti akan disampaikan konferensi pers terlebih dahulu kepada kami awak media untuk kemudian tentu saja memberikan informasi begitu, apakah kemudian yang akan dilakukan oleh pemerintah spesifik, karena kalau kita lihat ini tidak habis-habisnya kemudian ada dialog yang dilakukan. Tadi juga sebelum turun ke lapangan kami lihat di ruang tunggu Erick Thohir bersama juga dengan Zainuddin Amali ini terus memberikan update begitu dan juga berdialog dengan Presiden Joko Widodo, tetapi apa persisnya yang akan dilakukan ini juga menjadi pertanyaan besar bagi kami Tifal yang ada di lapangan begitu, karena kalau sesuai
sesuai dengan yang diagendakan, nanti Presiden Joko Widodo ini juga akan menyampaikan hal-hal tersebut kepada kami, rekan-rekan media yang ada di lokasi. Baik, kami tahan untuk laporan Anda sampai di sini dulu. Kita juga menanti keterangan pers yang bakal disampaikan nanti oleh Presiden Joko Widodo setelah bertemu dengan tim sepak bola U20 Indonesia. Dan baru-baru ini kita sudah lihat juga ada foto bersama dengan tim sepak bola kita untuk agenda SEA Games, begitu. Ini sebagai tindak lanjut setelah FIFA bertemu, atau lebih tepatnya adalah Ketua Umum PSSI Erick Thohir bertemu dengan Presiden FIFA pada 29 Maret 2023 lalu dengan harapan setelah dibatalkannya status tuan rumah Indonesia dalam agenda Piala Dunia U20 ini tidak ada sanksi berat yang bakal dijatuhkan oleh FIFA. Berharap tidak dikucilkan. Itu pernyataan Presiden yang disampaikan kepada Erick Thohir dalam keterangan pers kemarin pada 31 Maret 2023 lalu. Ini Putu Trisnanda, jurnalis kami memantau agenda Presiden di Gelora Bung Karno Jakarta sore ini. Tadi disampaikan juga kondisi dari para atlet yang berlatih di GBK, terlebih spesifiknya lagi kepada tim sepak bola U20 Indonesia. Tampak masih semangat untuk melakukan latihan meskipun secara intensitasnya jauh berbeda ketimbang 3,5 tahun ke belakang. Pernyataan dari pelatih kepala Shin Tae-yong, selama 3 tahun 6 bulan persiapan yang dilakukan oleh tim sepak bola U20 Indonesia ini untuk persiapan yang menuju Piala Dunia U20. Namun dengan kondisi yang berkebalikannya, pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 ini membuat intensitas harus dikurangi. Namun fokus untuk saat ini dari tim pelatih dari sepak bola atau tim sepak bola U20 kita adalah untuk mengembalikan kondisi psikologis, mengembalikan lagi atau menguatkan lagi kondisi mental para pemain dengan harapan untuk agenda atau helat sepak bola berikutnya semangat yang sama masih tetap terjaga. Ini Presiden Joko Widodo masih berkoordinasi dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir didampingi Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ikut mendampingi, di sekitar juga tampak Coach Indra Safri. Dan tampaknya sebentar lagi akan ada keterangan pers yang bakal disampaikan oleh Presiden Joko Widodo selepas perbincangan Kepala Negara dengan para atlet tim sepak bola U20 Indonesia. Yang menarik di sini adalah setelah bertemu dengan para atlet tim sepak bola U20, kemudian bertemu juga dengan para atlet dari tim sepak bola U22 Indonesia yang berlatih di lapangan yang sama di sekitar kawasan Gelora Bung Karno Jakarta. Tujuannya adalah memberikan semangat, terlihat tadi saat foto bersama untuk kedua tim. Semangat digelorakan saat foto bersama tadi, harapannya ini bisa mengembalikan mental dari para pemain untuk lebih semangat lagi menghadapi agenda sepak bola berikutnya, agenda pertandingan berikutnya. Terlepas dari pembatalan FIFA terhadap Indonesia yang sebelumnya sudah ditetapkan sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023 yang dijadwalkan akan berlangsung pada Mei 2023 nanti. Sepertinya Presiden akan bersiap untuk menyampaikan keterangan pers setelah pertemuan dengan dua tim sepak bola Indonesia kita yang sedang berlatih di Gelora Bung Karno Jakarta. Kita akan simak bersama pernyataan resmi dari Presiden Joko Widodo yang didampingi oleh jajaran PSSI. Ya, sore hari ini saya hadir di Gelora Bung Karno untuk memberikan semangat kepada tim U20 untuk agar mereka tidak larut terus dalam kekecewaan dan kesedihan. Dan tadi saya sampaikan bahwa ke depan kita ingin memiliki tim yang dibangun sejak awal secara terus-menerus berkepanjangan sehingga
kita bisa mendapatkan sebuah tim nasional yang betul-betul siap. Karena kayak U20 ini karena masih muda, masih memiliki banyak kesempatan. Bisa nanti main di SEA Games, bisa main di Asian Games, masih bisa main di AFF, masih bisa main di Olimpiade 24. Saya kira kesempatan itu masih panjang, sehingga tadi saya sampaikan pada mereka, jangan patah semangat. Ya, itu. Kemarin saya menerima surat dari Presiden FIFA, Gianni Infantino, dan saya sudah memerintahkan kepada Ketua Umum PSSI untuk menyiapkan blueprint, menyiapkan peta jalan transformasi sepak bola Indonesia untuk segera disampaikan kepada FIFA dan juga untuk berkomunikasi terus dengan FIFA, baik dengan Presiden FIFA maupun dengan Konsil, agar kita tidak diberikan sanksi oleh FIFA. Dan mungkin dalam bulan-bulan ini saya harapkan nanti Ketua Umum PSSI Bapak Erick Thohir bisa terbang lagi ke FIFA, ke Zurich untuk menyampaikan hal yang tadi saya sampaikan. Ya, terima kasih. Tadi Coach Sintayong menyampaikan memang ada masih titik-titik lemah yang perlu diperbaiki, baik di sisi terutama di sisi fisik dan sedikit di sisi skill. Tetapi bahwa ada sebuah perbaikan yang sangat mendasar di sisi skill, sehingga persiapan mereka untuk masuk di sebuah kompetisi itu Coach Sin menyampaikan sangat siap. Ya. Tadi saya menanyakan kepada para pemain, apakah ada hal yang bisa saya dengar mengenai keinginan-keinginan. Beberapa dari mereka ingin kuliah, beberapa dari mereka ingin bisa masuk ke Polri, TNI, maupun di PNS. Itu aja. Terima kasih. Anda sudah mendengar keterangan pers yang disampaikan Presiden Joko Widodo setelah bertemu dengan para atlet tim sepak bola U20 Indonesia. Yang paling ditekankan di sini bahwa semangat yang coba diberikan oleh kepala negara kepada para atlet, jangan patah semangat. Itu pernyataan yang disampaikan Presiden dalam pertemuan dengan para atlet tadi di Gelora Bung Karno, Jakarta. Hal lain yang juga menarik dicermati di sini, Ketua Umum PSSI juga disebut akan segera bertemu kembali dengan Gianni Infantino selaku Presiden FIFA dalam bulan ini. Dengan harapan mengantisipasi potensi jatuhnya sanksi dari FIFA setelah pembatalan status tuan rumah terhadap Indonesia dalam gelaran Piala Dunia U20 2023. Presiden juga menegaskan kembali setelah menerima surat dari FIFA lewat perantara Ketua Umum PSSI Erick Thohir pada 31 Maret lalu, ia meminta kepada PSSI untuk menyiapkan blueprint atau cetak biru transformasi sepak bola Indonesia
yang diharapkan bisa segera disampaikan kepada FIFA dan terus menjalin komunikasi dengan FIFA. Ini yang ditekankan oleh Presiden dengan semangatnya sekali lagi jangan sampai ada sanksi yang berat diterima Indonesia dalam statusnya sudah dicabut sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Presiden juga menyampaikan kondisi dari para pemain atau tepatnya dari para atlet tim sepak bola U20 Indonesia bahwa titik lemah terus diperbaiki namun terus menunjukkan perbaikan, terus menunjukkan perkembangan terlebih dalam hal fisik dan keahlian atau skill dari para pemain timnas atau tim sepak bola U20 Indonesia. Kami cukupkan breaking news untuk saat ini. Laporan lebih lengkap soal pertemuan Presiden dengan tim sepak bola U20 Indonesia bisa Anda simak dalam program Kompas Petang sebentar lagi. Hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Tifal Solesa. Jungsuk jangan nakal. Kalau ada yang bisa bahasa Korea juga Kan ada ini ya. ya biar keren. Yang coach. Aji sih dong, nggak opa. Apa ada opanya? Kok opa? Latihan ketemu Suga ya? Apa sih yang gitu? Abi yang wawancara. Oh, nyata ada Sunda ya? Sunda. Itu bisa jelasin.